Belakangan ini banyak business owner yang curhat pengen ganti aplikasi kasirnya. Dan kita selalu bilang, coba deh pertimbangkan 6 hal ini dulu sebelum akhirnya ganti aplikasi kasir resto atau kafemu. Nah, coba kita bahas satu persatu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengalami lagi galau nih, pengen ganti aplikasi kasir atau butuh aplikasi kasir. Nah, kita coba bahas satu persatu. Pertama kita bahas dulu dari kenapa business owner banyak yang mau ganti aplikasi kasirnya. Nah, kurang lebih ada sekitar 700 diskusi udah berlanjut ya sampai sekarang dari bulan Oktober 2023. Dan mungkin teman-teman ada yang belum punya aplikasi kasir, gambarannya mungkin kayak gini ya. Jadi ini contoh yang umum, secara umum. Jadi aplikasi kasir ada foto menunya, ada harganya, dan juga di sini ada order nomor berapa, dan kita bisa bikin place order atau ngehandle orderan customer gitu. Jadi biasanya dicatat di nota, ini udah digital. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau aplikasi kasir yang umum yang ada di pasar gitu kan, punya tipe-tipe yang bayar di awal. Jadi contoh, oh lo bisa pakai dari aplikasi A gitu. Bayar di awal cukup besar nih, sekitar 3-5 juta per tahun. Bahkan satunya juga sama, range-nya 3-5 juta juga. Jadi ada mungkin promo lagi 1 juta, lagi 2 juta gitu. Tapi tetap kita harus bayar dulu di awal. Dan biasanya untuk tipe-tipe yang bayar di awal ini setelah berjalan beberapa lama terjadi dah error atau bug. Biasanya aplikasinya lemot, data nggak sinkron, atau mungkin aplikasi macet, dan jadinya data kedouble gitu kan. Dan mungkin alasan lainnya juga yang kita tangkap ya, yaitu layanan after sales dari si aplikasi atau si brandnya ini nggak responsif dan nggak solutif. Ya udah pokoknya secara SOP aja. Tapi kan namanya problem di lapangan itu ada yang mungkin problemnya karena salah teknis, atau mungkin problemnya karena memang aplikasinya lagi error khusus di tablet itu. Nah, tidak responsif dan tidak solutif ini jadi gregetan bagi banyak business owner. Akhirnya udah gue ganti aja lah gitu. Yang keempat adalah tren teknologi. Ini mungkin yang paling sering ya, selain layanan after sales dan tren teknologi. Ini mungkin yang paling sering ya, selain layanan after sales, yang nomor 2 agak tinggi itu tren teknologi. Jadi aplikasi kasir saat ini tuh kayak dituntut udah punya QR menu order, jadi nggak usah tuh pakai menu PDF atau menu buku gitu. Jadi tinggal scan di meja, bisa order langsung bayar gitu, makanan datang. Dan juga support pembayaran queries dan juga fitur-fitur lainnya. Dan akhirnya dari 4 alasan ini banyak business owner yang udah deh memutuskan akhirnya berganti. Tapi tetap kita informasikan, ada beberapa pertimbangan, ada 6 totalnya, yang teman-teman harus cek dulu sebelum ganti aplikasi kasir. Yang pertama tentu ya, layanan CS-nya. Ini layanan CS aplikasi kasir baru nih satset enggak gitu kan, solutif enggak, dan mau menerima masukan enggak gitu. Karena untuk tipe aplikasi SaaS atau yang aplikasi publik, kadang-kala untuk menerima masukan ini agak susah. Dikasih infonya kapan, baru di develop kapan. Gitu. Tapi yang paling penting adalah dianya satset enggak, kalau ada problem di call, di chat, langsung angkat enggak gitu. Solutif enggak ketika ada problem ini, enggak cuma ngasih solusi sesuai SOP, ada solusi lain enggak. Dia coba menganalisa enggak kenapa kok bisa terjadi error itu. Nah ini penting nih, layanan CS yang mantap, yang mantul. Soalnya kalau udah beli kita nggak dilayani kan bete ya, sebel gitu. Apalagi ini masalah bisnis. Yang kedua terkait scale up. Nah aplikasi kasir ini atau aplikasi POS ini, dia memungkinkan kita untuk scale up nggak? Contoh, apakah ketika kita beli aplikasi kasir hanya untuk satu akun satu cabang, atau satu akun ini bisa banyak cabang? Jadi nggak perlu beli lagi atau subscribe AB. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kalau beli sekali hanya untuk satu cabang, cabang lainnya beli lagi berarti kan nambah biaya lagi. Nah ini coba jadi pertimbangan. Yang ketiga, apakah aplikasi kasir yang dimaksud yang akan ganti ini punya database CRM, maksudnya database untuk Customer Relationship Management. Jadi apakah punya nomor WA-nya, waktu itu dia pesan apa aja, dan namanya siapa, dia udah datang berapa kali, pesanan apa yang paling sering dia pesan. Nah, beberapa aplikasi kasir yang terbaru itu udah punya fitur CRM, termasuk Tantri. Jadi ada fitur di mana kita bisa nyimpan nama, WA, dan pesanan orang itu.
selama dia kesini gitu. Jadi historicalnya tuh kedetek. Nah yang keempat adalah laporan. Nah teman-teman ini butuh laporan tuh yang kompleks apa yang simpel. Yang penting gue punya laporan penjualan, kejual berapa, totalnya berapa, atau teman-teman butuh sampai kejual berapa, HPP-nya berapa, terus menu apa aja yang terjual paling teratas, varian apa aja. Nah mungkin kalau butuh yang agak kompleks dipertimbangkan mau yang pakai aplikasi kasir yang saat ini masih udah ada belum atau belum ada. Jadi kalau belum ada berarti kan harus ganti seperti itu. Nah yang kelima terkait budget. Nah ini mungkin yang banyak jadi kendala teratas ya ketika mau ganti aplikasi kasir. Budgetnya kecil, menengah atau besar gitu kan. Jadi kayak budgetnya kecil 500 ribuan oke lah, 1 jutaan oke lah. Tapi kalau butuh kompleks kan harganya bisa sampai 5 juta, 3 juta gitu kan. Untuk satu cabang loh, satu cabang. Nah teman-teman disesuaikan lah, kecil, menengah atau besar. Atau mungkin ada yang aplikasi kasir gratis mungkin yang bisa all in semuanya. Nah ini mungkin coba nanti kita spill ya punya Tantri gitu. Sebenarnya nggak gratis, tapi merchant itu nggak perlu bayar di awal dan bukan merchant yang bayar. Nah, kepo nggak? Kok bisa nih ada aplikasi kasir yang nggak bayar, merchantnya nggak bayar tapi dapat full fitur? Nanti kita bahas ya. Nah sekarang untuk yang bagian terakhir, model bisnis. Nah teman-teman ini model bisnisnya apa nih? Apakah yang tipenya kaki 5? Ya kalau kaki 5 ya butuh aplikasi kasir yang gratis aja oke gitu kan. Tantri juga bisa kebetulan. Atau mungkin kedai yang udah mulai punya tempat 4 meja, 5 meja, 10 meja, mungkin butuh aplikasi kasir yang sedikit-sedikit ada laporannya agak kompleks. Nah ini Tantri juga bisa nih, nanti kita showing. Atau yang tipenya udah cafe dan resto, wah ini udah sampai laporan stok penjualan, harus udah sampai data stoknya otomatis, kadaluarsanya kedetek, atau bahkan laporannya nggak cuma satu nih, laporan cabang A, cabang B, cabang C, dan dijadiin satu general laporan. Nah ini keduanya, keempat-empat ini juga bisa dihandle sama Tantri gitu.